Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar hari ini? Ibu harap anak-anak tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar ditemani ayah bunda di rumah. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Anak-anak, hari ini kita akan kembali membahas tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Minggu lalu, Ibu sudah pernah membahas ini ya. Minggu lalu, kemarin kita membahas tentang pasar kelas. Bagaimana anak-anak kayak membeli, siapa yang jadi penjual, seperti itu ya. Hari ini Ibu akan ulang kembali materi tentang tukar menukar uang. Karena setelah dilihat dari hasil anak-anak kemarin, masih banyak yang belum paham ya. Masih ada ya yang belum paham. Jadi hari ini Ibu akan mengulang lagi materi kemarin. Coba dibuka halaman 73 sampai 80. Di sana sudah ada. Kita ulang lagi sampai anak-anak paham dan mendapatkan nilai bagus semua. Anak-anak, transaksi jual beli tidak akan pernah lepas yang namanya dari penjual, pembeli, dan uang. Barang juga ya. Anak-anak, setiap kita membeli biasanya pakai uang. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang nilai. Kita akan membahas tentang tukar menukar uang dan nilai kesetaraan uang. Misal nih, baik, kita mulai pelajaran hari ini. Coba dibuka bukunya anak-anak di pembelajaran yang ke-6. Nah, kalau kita amati pada gambar yang ada di buku, di situ ada siswa yang berperan sebagai penjual, ada peran sebagai pembeli. Kita baca ya. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Anak-anak, sikap jujur ini sangat kita perlukan dan harus kita lakukan dimanapun ketika kita melakukan transaksi jual beli. Baik anak-anak, kita sekarang lanjut pada ayo berlatih. Kemarin kita sudah bahas ya, kita sekarang bahas lagi. Nomor 1, siswa yang menjual barang disebut dengan penjual. Perlu anak-anak ketahui, orang yang menjual barang disebut penjual. Lanjut ke nomor 2, siswa yang membeli barang disebut pembeli. Anak-anak perlu diketahui ya, bahwa orang yang membeli suatu barang itu disebut dengan pembeli. Sekarang lanjut nomor 3 anak-anak. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Ayo tadi gimana teksnya? Ya, teksnya tadi dijelaskan bahwa di pasar kelas siswa itu saling melakukan transaksi jual beli. Nomor 4, siswa membeli barang menggunakan, biasanya kita kalau beli pakai apa anak-anak? Pakai uang. Sekarang Ibu lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Tadi anak-anak kan sudah menyimak teksnya. Di sana ada tulisan yaitu tentang es lilin, aneka keripik, mie goreng,
pisang goreng, dan alat tulis. Jadi yang dijual di pasar kelas tadi adalah berbagai makanan dan alat tulis. Yang nomor 6, terakhir ya. Beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan titik-titik pasar kelas. Jadi berapa siswa tadi menampilkan apa? Tarian anak-anak. Jadi tadi sudah dijelaskan ya di teksnya ya. Oke, selanjutnya kita sekarang pada halaman berikutnya ya. Di situ ada bacaan, Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Di situ ada soal yang isinya tukarlah uang berikut dengan berbagai pecahan yang nilainya sama. Nah, patut anak ketahui anak-anak, jika anak-anak mau menukar uang, hasil tukarannya itu harus sama dengan nilai tukar uangnya ya. Seperti contoh ini. Di sini di buku dicontohkan ada gambar uang 5.000. Nah, jadi uang 5.000 itu kita akan tukar. Nah, 5.000 itu bisa tukar dengan uang apa saja. Misal nih, Ibu punya uang 5.000. Nah, uang 5.000 ini bisa ditukar dengan uang berapa saja ya Bu? Itu misalkan ya. Jadi anak-anak, uang 5.000 ini bisa kita tukar dengan 2 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Ini sama nilainya anak-anak. Ini alternatif pertama. Lagi, misalkan kita mau tukar dengan uang keping 500-an, ada 4, ini nilainya 2.000, ditambahi 1 keping 1.000-an itu nilainya 3.000, ditambahi lagi 1 keping itu nilainya 4.000, ditambahi lagi dengan 1.000 lembar itu nilainya 5.000. Yang intinya anak-anak, jika kita ingin menukarkan uangnya kita, nilai tukarnya itu harus sama dengan nilai uang yang kita tukarkan. Jadi misalnya kalau 5.000, ya nukarnya juga harus 5.000. Coba ke tukaran selanjutnya itu soal yang di bawahnya itu, tukarlah uang 2.000-an. Nah, uang 2.000-an ini kita bisa tukar dengan uang berapa anak-anak? Ya, kita bisa tukar dengan uang keping 1.000-an 2. 2 keping 1.000-an ini nilainya sama dengan uang 2.000-an ini. Anak-anak. Jadi anak-anak, apakah hanya uang 1.000-an aja Bu? Tidak. Kita bisa menukarkan uang 2.000-an ini dengan 4 keping uang 500-an. Jadi 4 keping 500-an. Kalau 2 keping kan 1.000. Jadi kalau tambahin lagi 2 itu menjadi 2.000 nilainya. Jadi 4 keping. Sekarang yang soal yang terakhir itu dilihat uang 1.000. Nah, uang 1.000 ini bisa kita tukar dengan nilai berapa anak-anak? Jadi uang 1.000 ini kita bisa tukar dengan 2 keping 500-an. Misalnya saya tukar dengan uang 200 Bu Guru. Boleh. Kalau uang 200-an berarti harus berapa keping? 5 keping. Jadi kalau pakai 5 keping 200-an itu nilainya akan sama dengan 1.000. Yeah. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada contoh soal siswa menjual. Lalu halaman selanjutnya anak-anak, di situ ada soal siswa menjual berbagai makan dan minuman. Ada juga yang menjual alat tulis. Nah, di Ayo Berlatih itu perintahnya adalah pasangkan barang berikut dengan harga yang sesuai. Jadi anak-anak coba dilihat bukunya.
Di situ ada gambarnya pisang goreng, ada gambarnya jambu, jus jambu, ada gambarnya jus jeruk, dan ada gambar buku. Lah, di Ayo Berlatih itu diminta anak-anak memasangkan harga yang cocok. Jadi pisang goreng itu harganya berapa? Di situ 500. Maka anak-anak tarik garis, cocokkan mana yang sama dengan harga gambarnya. Ayo dicari mana harga yang cocok dengan gambar pisang goreng itu. Ya, di bawah sendiri itu ya. 2 keping 200 rupiah dan 1 keping 100 rupiah, yang itu jumlahnya 500 rupiah. Jus jeruk berapa harganya anak? 2000. Sekarang cari dan cocokkan harga yang sama dengan harga jus jeruk. Nah, di situ ada gambar 1002 lembar, yang artinya itu adalah harga 2000. Terus satunya jus jambu itu harganya berapa? 1000. Cari pecahan uang yang nilainya 1000. Yang mana? 500 keping itu. 2 keping 500 itu ya. Jadi itu nilainya 1000 anak-anak. Terus yang terakhir buku. Buku itu harganya berapa? 3000. Di sini kita cocokkan lagi harganya. Yang terakhir ada gambar uang 2000-an dan 1000-an. Di situ kita sudah mencocokkan, dan selanjutnya buka buku selanjutnya. Di situ ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Barang apa yang harganya paling murah? Jika dilihat di buku itu, barang apa yang paling murah tadi? Pisang goreng itu adalah barang yang harganya paling murah. Terus selanjutnya, barang apa yang harganya paling mahal? Anak-anak kasih tahu, barang yang paling mahal harganya adalah buku. Nah, selanjutnya soal terakhir, urutkan barang-barang tersebut dari yang paling murah. Paling murah adalah pisang goreng, jus jambu, jus jeruk, dan buku. Jadi anak-anak, ketika kita ingin menukar uang atau melakukan transaksi jual beli, yang kita tukarkan nilai uangnya itu harus sama dengan nilai pecahan yang kita tukarkan. Jadi misalnya kita menukarkan uang 2000, maka nilai pecahan yang harus kita tukarkan itu juga harus senilai 2000 ya. Nah, anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, maka nanti bisa dikirim japri ya ke ibu lewat bantuan ayah bunda di rumah. Anak-anak, nanti ibu akan kirim lewat grup. Terus setelah itu anak-anak kumpulkan dan nanti kumpulkan, dan kalau ada pertanyaan anak-anak bisa japri ke ibu mana yang tidak dimengerti. Oke, sudah sekian hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini membawa manfaat, anak-anak semakin semangat, dan jangan lupa belajar, menjaga kesehatan, dan selalu semangat untuk semua hal. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.